Jadi organisasi KKSS ini adalah organisasi kampung. Iya. Lagi tahun politik begini, udah partai politik, ketua-ketua partai menghubungi saya. Kapan kita ini ngopi-ngopi? Kapan kita ini? Berarti ada peluang opo ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Palang Institute Literasi dan Kolaborasi. Pada hari ini kami bersama dengan Ketua Umum BPP KKSS, Badan Pengurus Pusat Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan. Banyak pertanyaan dari orang-orang, KKSS itu seperti apa sebenarnya itu KKSS? Apakah ini organisasi paguyuban atau seperti apa? Jadi organisasi KKSS ini adalah organisasi kampung. Organisasi kampung? Iya, tapi dikelola secara modern. Oh, kalau orang Bulukumba bilang modern. Ya ini. Bagaimana KKSS ini tumbuh berkembang dan diminati oleh seluruh warga Sulawesi Selatan yang keluar dari Selatan. Iya, diminati, oke. Diminati dan berhimpun. Dan lama-lama KKSS ini menjadi organisasi yang sangat seksi. Seksi sekali. Betul. Kenapa seksi? Karena bagaikan gadis itu kira-kira kelas 2 SMA. Ya, berarti utamanya partai-partai politik. Betul. Banyak sekali yang pingin KKSS itu mendekati KKSS. Lagi tahun politik begini, udah partai politik, ketua-ketua partai menghubungi saya. Kapan kita ini ngopi-ngopi? Kapan kita ini? Betul. Jadi seksi ketua. Seksi sekali. Dicari. Dan ini kan ada beberapa provinsi, semua ada di seluruh Indonesia. Seluruh provinsi ada, bahkan di Eropa ada, di Amerika ada, di Cape Town ada, di Australia ada. Terakhir saya ke Australia di Perth. Wah, itu keren kegiatannya di sana. Aplaus dulu sama ketum BPP KKSS ini sampai ke luar negeri. Sampai ke luar negeri. Dan sudah banyak daerah lagi akan muncul nanti lagi, negara-negara lagi untuk cabang lagi. Apalagi motonya kepengurusan ini, bergerak dan menggerakkan. Bergerak dan menggerakkan. Kalau tidak bisa bergerak dan menggerakkan, jangan jadi elit. Jangan jadi elit KKSS. Kalau mau vakum, eksistensi KKSS karena ada kegiatannya. Ada programnya. Dan program ini ya harus bermanfaat, paling tidak 3. Manfaat pertama buat warga. Warga internal harus bermanfaat. Bermanfaat kedua adalah di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Penduduk setempat, warga setempat harus bermanfaat di situ. Apa dia politisi, saudagar, apa akademisi, dia harus bermanfaat di situ. Kalau tidak, risiko di kampung. Tidak ada guna-gunamu di kampungnya. Bukan pejuang. Bukan pejuang. Yang ketiga, manfaat buat Sulawesi Selatan. Di situ. Harus bermanfaat buat Sulawesi Selatan. Itulah tujuan didirikannya KKS. Makanya tahun ini kita melakukan kegiatan PSBM. Yang pertama kita ajak semua pulang kampung seminggu setelah Lebaran. Seminggu setelah Lebaran. Kenapa seminggu setelah Lebaran kata Pak JK? Ya karena perantau asal Sulawesi Selatan itu di mana dia berada, membangun di situ, dianggap kampungnya di situ. Jadi harus dia dulu di situ, Lebaran di situ, mengundang tetangga-tetangga situ, seminggu kemudian baru kita pulang ke kampung. Beda dengan orang Jawa. Jauh sebelum Lebaran dia pulang dia. Beda, filosofinya beda. Jadi itu tadi. jadi begini, itu secara luas bermanfaat bagi masyarakat sekitar, bermanfaat bagi orang-orang di sekitar, itu secara luasnya. Program-program unggulan apa saja sebenarnya yang telah berjalan atau yang mungkin 1 tahun lagi berjalan nanti yang prioritas? Jadi program unggulan kita itu menyangkut, ada 2. Menyangkut spiritual ada. Spiritual, ini jarang-jarang loh dengar. Ada program Taksin Nasional kita. Dan itu berjalan dengan baik. Peningkatan spiritual anggota, bacaan Al-Qur'annya luar biasa. Ini ada Bojo Pak Karim ini meningkat spiritualnya setelah ada tadi. Yang kedua memang kegiatan sosial kita luar biasa. Kegiatan sosial kita luar biasa, ada namanya program
yayasan Gemiliar kita, udah ada dananya miliaran, terus kalau ada bencana nasional langsung kita drop 25 juta. Bencana nasional langsung ada duitnya. Jadi memang itulah tadi kakak saya itu kata seksi ya banyak diminati. Termasuk kami juga nanti talang situ. Oke. Kemudian SDM. SDM. Karena SDM ini kita harus perhatikan. Itulah sumber kepemimpinan, sumber setiap tahun kita mengirim anggota kita ke luar negeri. Ini di bawah pimpinan Dr. Kahar, kebetulan juga dia di Departemen Pendidikan. Setiap tahun rata-rata kita kirim ke luar negeri 20 orang untuk sekolah. Ini apa artinya? Jadi mereka kalau pulang ke Indonesia, dia menjadi SDM unggul, dimanapun dibutuhkan nanti, di politik, di dunia usaha, dunia akademisi, dia berperan. Karena bagaimanapun tadi saya katakan bahwa KKSS didirikan supaya bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Nah, itu lengkap ini, lengkap secara spiritualnya juga ini. Dan saya melihat begini, ini salah satu program yang sangat bagus, memberikan beasiswa, membantu mahasiswa yang mau ke luar negeri. Betul. Dan jarang-jarang ada organisasi yang seperti ini. Nah, inilah kelebihan KKSS juga itu, dia mau di tingkat kabupaten, tingkat provinsi, tingkat negara, dan luar negeri namanya KKSS. Beda dengan paguyuban lain. Berbeda, ada Tua Sakato, ada Minang, ada apa. Beda-beda kalau kita KKSS. Jadi memang dia punya ya seksi lah. Betul. Ini yang kita senang dari Kakak Anda Ketua Umum ini, bahwa tetap memberdayakan baik itu pemuda, baik itu mungkin masyarakat, dan mungkin juga dari pengusaha-pengusaha muda. Apalagi nanti setelah Lebaran ada PSBM. PSBM kita harus fokus sekarang PSBM-nya, bahwa tujuan awal didirikannya PSBM itu adalah bagaimana mendorong, menciptakan pengusaha tangguh, yang profesional. Nah sekarang ini bergeser nih. Misalnya ketua kadinnya anggota DPR RI. Berarti nggak fokus dengan kadinnya. Nah kita pingin menarik kembali itu PSBM Saudagar ini menjadi kegiatan utama. Yang lain-lainnya itu lampiran, politik lampiran, di kampus lampiran, tapi fokus menjadi saudagar tangguh. Tidak kenal menyerah, tidak pengaruh dengan politik, siapapun presidennya, siapapun gubernurnya, dia tetap saudagar. Jadi di dalam nanti itu di acara saudagar itu apa sebenarnya yang dilakukan para saudagar-saudagar? Nah dulu kan dari tahun ke tahun ini memang kan parade menteri yang diundang memberikan ceramah. Tapi tahun ini kita tampil beda. Artinya pengusaha. Contoh kecilnya. Pengusaha dari Papua yang betul-betul berhasil di sana, namanya Nurjaya, ketua BPW kita tampilkan. Karena real dia pengusaha. Pengusaha dari Batam, pengusaha dari Bali, itu yang kita berbicara, bukan lagi yang orang politik. Apalagi tahun politik ini agak rawan ini soalnya. Tahun politik, nyambung dari tahun politik ini. Karena seandainya di suatu daerah, kabupaten, atau kota, atau provinsi, ini kan sebentar lagi tahun politik. Ya betul. Gubernur, atau bupati. Ada 2 atau 3 calon dari Sulawesi Selatan meminta arahan ke KKSS. Apa sikap KKSS? Mendukung salah satu atau melepas? Jadi jauh-jauh sebelumnya kita sudah membuat surat edaran ke seluruh wilayah bahwa KKSS itu adalah organisasi paguyuban. Organisasi sosial. Tidak terlibat dalam politik praktis. Yang terlibat politik praktis adalah person-person, warganya. Bayangkan di Kaltim ada 7 partai besar, semuanya warga KKSS jadi ketuanya. Kapan kita mendukung salah satu dari partai itu, ini pasti ribut. Kapan kita
maju ke terjun ke politik praktis atas nama KSS. Di saat itulah KKSS bubar. Tapi kalau dia ketua KKSS kabupaten di sana, dia mau maju bupati, tetap nggak didukung? Enggak, kalau dukungan itu pasti, tapi bukan atas nama KKSS. Oh, bukan atas nama KKSS. Saya dulu koordinator nasional pemenangan JK Jokowi. Ya. Okay. Tapi namanya Relawan Nusantara. Oh, RN. Ya, Nusantara. Jadi ini sekretarisnya nih Bu Jum nih. Jadi semuanya silahkan maju. Silahkan bertarung. Silahkan bertarung. Maukah siapa yang terpilih? Yang penting semuanya orang Sulsel. Tetap kita dukung sama-sama semua. Nah, inilah bagusnya. Kita orang-orang Sulawesi Selatan saling membantu, saling membesarkan. Ya. Dan semoga mungkin di 1 tahun lagi ya masa jabatan. 1,5 ya. 1,5. Ya. Berarti ada peluang opo ini. Ya? Ada peluang opo. Ya tergantung situasi. Iya. Situasi politik. Iya kan sekarang kan lagi musim 2 periode. Lagi musim 2 periode. Malah 3 periode. Iya. Selagi musim 2 periode. Jadi ini yang apa lagi musim-musimnya di mana-mana organisasi itu musim 2 periode. Kalau perlu di 3 periode. Iya. Jadi intinya bahwa kami melihat bahwa masyarakat Sulawesi Selatan itu sangat besar harapannya terhadap KKSS. Besar sekali. Pasti. Iya. Dan ada kira-kira berapa sih pilar di KKSS ini? Kalau pilar itu ya sesuai dengan jumlah kabupaten di sana. Oh, kabupaten. Ya, kabupaten sekarang di Sulawesi Selatan berapa? 24 ya. Nah, itu 24 pilarnya. Tapi pilar. Anggota kita 16 juta orang. 16 juta itu kalau hitung-hitungan di DPR berapa kursi itu? Jadi memang kembali lagi KKS adalah sangat seksi. Sangat seksi. Ya. Ya, bukan cuma KKSS yang seksi, pengurusnya juga seksi. Pengurusnya. Ya, apalagi ketua umumnya. Umumnya. Jadi ini tidak akan lama lagi. Jadi mulai sekarang itu ya siap-siap aja, nanti kita juga siap jadi ajudannya ketum ini untuk pegang-pegang HP aja. Jadi semoga sukses ya Ketua Umum BPP KKSS, Kamus Patana dan seluruh jajaran pengurus, dan semoga juga acara PSBM berjalan sukses dan lancar. Amin. Kami mengharapkan sukses dan menghasilkan. Ya, terima kasih dari kami dalam Talang Institute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.